Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Lisa Priyanti dengan NIM G1E1036 dari Farmasi kelas B akan menjawab soal ujian akhir semester dalam mata kuliah Kimia Farmasi Kualitatif pada soal nomor 1 dengan soal jelaskan tahapan-tahapan yang penting dalam pengujian bahan aktif farmasi serta tentukan tahapan yang paling berisiko gagal dan juga argumennya. Jawaban saya yang pertama adalah tahap pemeriksaan bahan baku awal. Nah, tahap pertama dari pengujian bahan aktif farmasi ini adalah ketika memastikan bahwa bahan baku awal untuk produksi obat tersebut memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan untuk identifikasi obat, contohnya pada identitas, kekuatan, kemurnian, kualitas, dan juga keamanannya. Nah, tahapan pemeriksaan bahan baku awal ini dimulai dari bagian pengawasan mutu yang akan memberikan hasil pada saat pemeriksaan laboratorium atau HPL. Nah, jika hasil pemeriksaan laboratorium ini menyatakan bahwa bahan baku tersebut diluluskan, maka bahan baku tersebut akan dilabeli oleh label berwarna hijau. Nah, namun untuk bahan baku yang tidak lolos pada pengujian laboratorium, maka label yang akan diberikan adalah label yang berwarna merah. Tahap kedua adalah tahap pengawasan selama proses produksi atau in process control or IPC. Nah, pada tahap kedua dari proses pengujian bahan aktif farmasi ini adalah pengawasan selama dilakukannya proses produksi. Tugas dari pengawasan sendiri selama proses produksi adalah untuk memastikan bahwa tahapan-tahapan dari proses produksi obat itu telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Nah, sebelum melakukan proses produksi, quality control atau uji mutu harus memeriksa terlebih dahulu hasil produksi awal untuk memastikan alat dapat menghasilkan produk yang sudah sesuai dengan spesifikasi awalnya. Nah, setelah alat tersebut lulus dari pemeriksaan, maka kemudian quality control atau pengujian mutu akan memutuskan bahwa proses produksi itu boleh dilanjutkan atau tidak dilanjutkan. Nah, jika tidak memenuhi syarat, quality control akan menolak untuk memproduksi obat tersebut. Namun jika quality control memperbolehkan, maka bahan obat tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan. Tahap nomor 3 adalah evaluasi prosedur dari produksi. Nah, tahapan ketiga dari proses pengujian bahan aktif farmasi adalah mengevaluasi dari prosedur produksi, di mana pada tahap ini akan dilakukan proses untuk memastikan bahwa semua pengawasan selama proses produksi dan pemeriksaan laboratorium terhadap suatu batch obat itu telah dilaksanakan dengan baik dan benar. Nah, tahap keempat adalah pengkajian catatan produksi. Nah, pada tahap pengkajian catatan produksi ini dilakukan setelah suatu batch obat itu melalui tahap evaluasi. Nah, pada tahap ini batch obat akan dikaji ulang dan juga dicatat apa saja informasi yang terkandung dari suatu bahan batch obat tersebut. Apakah batch tersebut telah memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan atau belum. Nah, proses ini dilakukan sebelum akhirnya suatu obat tersebut akan melalui proses distribusi. Tahap yang kelima adalah program stabilisasi. Nah, pada tahap kelima ini atau program stabilisasi adalah program yang dilakukan setelah batch obat itu menjadi sebuah produk jadi. Pada tahap ini produk jadi tersebut akan menjalani pemeriksaan laboratorium kembali dengan tujuan untuk memastikan apakah mutu dari produk
obat tersebut telah sesuai standar atau spesifikasi. Pemeriksaan tersebut meliputi diantaranya yang pertama adalah visual, keseragaman, kandungan, keseragaman volume, dan juga penetapan kadar. Suatu batch obat harus memenuhi persyaratan mutunya selama waktu peredaran yang telah ditetapkan. Tahapan argumentasi saya mengenai tahapan yang diperkirakan akan berisiko gagal. Tahapan yang diperkirakan paling berisiko kegagalan terhadap produk adalah pada tahap pertama, yaitu pada saat pemeriksaan bahan baku awal. Jika pada tahap ini saja terjadi suatu kesalahan kecil, contohnya saat memberikan label pada bahan baku yang telah dinyatakan lulus saat pemeriksaan laboratorium, contohnya untuk bahan baku yang dengan label hijau, yang diartikan pada bahan baku tersebut telah melalui pengujian laboratorium dan dinyatakan bahwa bahan baku tersebut aman digunakan. Namun untuk bahan baku yang ditolak atau tidak disetujui, tidak lolos saat proses pengujian laboratorium, akan diberikan label merah. Nah, jika pada saat pemberian label ini saja tertukar, contohnya misalkan untuk obat yang diberikan label hijau itu tertukar dengan bahan obat yang diberikan label merah. Nah, pasti tahapan-tahapan selanjutnya dari proses produksi obat tersebut akan menjadi terganggu atau tidak dapat berjalan dengan baik, seperti munculnya risiko bahwa produk obat tersebut akan gagal saat dilakukan quality control. Itu saja jawaban saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.